When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. And I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Oh, we worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Shalom warga kerajaan, kita berjumpa kembali dalam program acara Voice of Victory. Tema kita bulan ini adalah Love Another, yang mana ayat temanya diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34 yang bunyinya demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, ketika saya renungkan ayat firman ini, maka muncul dua kata yang menjadi perhatian saya, yaitu kata perintah baru. Kalau ada perintah baru, tentunya pasti ada perintah yang lama. Apa perintah lama itu? Dan apa perbedaannya dengan perintah yang baru ini? Kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18, itu tertulis demikian.
Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, ada standar yang baru yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya dalam hal mengasihi, yaitu di mana Tuhan Yesus mengharapkan murid-muridnya bisa saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan kita tahu kasih Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu. Nah, memang hal ini tidak mudah. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus Kristus itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk saling mengasihi dengan kasih yang sebagaimana Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, kita dapat melihat di sini tentang wujud kasih yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya. Saya menemukan ada 3 hal, saudara. Yang pertama, bagaimana pernyataan kasih daripada Tuhan itu diucapkan kepada murid-muridnya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Saudara, tempat untuk kita belajar saling mengasihi tentunya di keluarga kita. Kapan terakhir kita menyatakan kasih kita? Kita ucapkan kasih kita itu kepada istri kita, suami kita. Kapan kita berkata I love you ya kepada mereka, saudara? Biarlah ini menjadi satu perundungan bagi kita semua. Karena kasih itu perlu diucapkan. Namun yang kedua, kasih itu tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dan kita lihat di sini di ayat yang sebelumnya, Yohanes 13 ayat 14, Tuhan Yesus menunjukkan dengan nyata kasihnya kepada murid-muridnya. Dikatakan demikian, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di dalam terjemahan yang lain disebutkan bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya untuk membasuh murid-muridnya. Dan ini tindakan nyata yang dia tunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi murid-muridnya. Dan Tuhan mau supaya murid-muridnya itu saling mengasihi, saling membasuh kaki, saling merendahkan diri, saling menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Saudara, sedih sekali kalau kita melihat anak-anak Tuhan saling menghakimi, saling menjatuhkan. Artinya dia tidak melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, saudara, tindakan yang nyata dalam hal mengasihi itu adalah bagaimana kita melepaskan pengampunan. Seperti Tuhan Yesus melepaskan pengampunan pada orang-orang yang berbuat jahat terhadap dia. Bagaimana dia bisa berseru kepada Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang telah menyalibkan dia. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada Petrus, meskipun Petrus itu menyangkal dia. Dalam Injil Matius pasal 18, itu dikisahkan di sana bagaimana Petrus itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan kemudian selanjutnya Tuhan Yesus bercerita tentang seorang hamba yang mana dia harus menghadap pada raja, lalu kemudian raja itu membuat perhitungan pada hamba ini. Dikisahkan kerajaan Allah itu seumpama seorang raja yang membuat perhitungan pada hambanya, di mana disebutkan di sana hambanya ini memiliki hutang 10.000 talenta. Lalu kemudian
sang raja ini memerintahkan supaya istri anaknya dijual ya untuk melunasi hutang itu. Namun karena hamba ini dia memohon kepada sang raja ini supaya sang raja ini boleh bersabar, dia akan melunasi hutangnya. Dan timbullah belas kasihan daripada sang raja ini, sehingga dia membebaskan hutang daripada hambanya ini. Namun yang terjadi ketika hamba ini dia keluar dan dia mendapati rekannya berhutang 100 dinar. Saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi hutangnya jauh lebih kecil sekali. Tapi hamba ini dia tetap memaksa rekannya ini untuk melunasi hutangnya, bahkan membawanya ke dalam penjara. Nah, ketika sang raja mendapati hal ini, maka murkalah dia, saudara. Dia marah. Lalu dia berkata, kenapa engkau tidak mengasihani rekanmu sama seperti aku mengasihani kamu? Saudara, mengasihi artinya memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Kita tahu bahwa kita sudah berhutang. Kita punya dosa yang begitu besar. Tapi Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki supaya kita juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, melukai kita. Mungkin itu istri, suami, anak, atau orang tua kita. Tapi firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengingatkan kita semua supaya kita saling mengasihi, saling memberikan pengampunan satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian orang-orang di luar sana dapat melihat bahwa kita adalah murid-muridnya dan hidup kita boleh menjadi berkat, sehingga mereka pun juga mengalami perjumpaan kasih yang nyata di dalam kehidupan mereka bersama pribadi sang raja. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan kali ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Saya akan akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau sudah memberikan pengampunan pada kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan rasa syukur bentuk kasih kami mau mengikuti, melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berikan kemampuan kepada kami untuk melepaskan pengampunan pada orang-orang yang melukai kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan Engkau boleh disenangkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.